Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessi Anissa, NIM E0121020. Di video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Aswaja. Yang pertama yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan tidak pernah melarang ajaran Syiah di Indonesia, kecuali menghimbau umat Islam agar meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan beredarnya kelompok Syiah yang ekstrim ini. Untuk penyimpangan ajaran Syiah itu diantara lain adalah penyimpangan paham tentang orisinalitas Al-Quran. Disebutkan bahwa seorang ulama Syiah Al-Mufid menyatakan dalam kitabnya Awail Al-Maqalat kalau Al-Quran yang ada saat ini tidaklah asli. Al-Quran sekarang sudah mengalami distorsi, penambahan, dan pengurangan. Kesesatan-kesesatan dalam ajaran Syiah lainnya. Yang pertama ada rukun iman dan rukun Islam Syiah berbeda dari nas-nas Al-Quran dan hadis mutawir yang sahih karena menambahkan rukun keimanan Ali bin Abi Thalib sebagai rukun iman dan rukun Islam. Dan yang kedua yaitu keyakinan bahwa imam mereka maksum, terjaga dari salah dan dosa. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah adalah sebuah aliran yang mulai berkembang di awal abad kedua Hijriyah. Aliran ini diajarkan oleh Wasil bin Atha, seorang murid Al-Hasan Al-Basri yang memilih untuk menyimpang dari ajaran guru-gurunya. Di kemudian hari, aliran yang ia dirikan ini dijuluki dengan aliran Mu'tazilah yang diambil dari lafaz i'tazal, artinya menyendiri atau menyimpang, karena telah menyimpang dari paham mayoritas umat Islam pada umumnya. Pada mulanya, Mu'tazilah yang diajarkan Wasil bin Atha hanya menyimpang dengan penetapan 4 akidah saja. Yang pertama, menafikan semua sifat zat Allah yang telah termaktub dalam Al-Quran dan hadis seperti ilmi, qudrah, iradah, dan sesamanya. Mereka menganggap ilmu Allah tidak mungkin qadim atau dahulu, karena seandainya ilmu Allah dahulu niscaya akan ada 2 hal yang dahulu, yaitu Allah dan ilmu Allah. Hal ini mustahil karena tidak mungkin adanya yang menyamai Allah dalam sifat qadim atau dahulu. Tetapi pendapat ini disanggah oleh Ahlul Sunnah wal Jamaah bahwa ilmu Allah adalah bersifat qadim. Karena seandainya ilmu Allah tidak bersifat qadim, niscaya Allah awalnya tidak mengetahui, kemudian menciptakan sepengetahuan sebagaimana manusia yang terlahir bodoh, tidak mengetahui apa-apa, kemudian ia belajar dan memiliki ilmu. Hal ini tentu tidak mungkin karena pendapat Mu'tazilah ini menetapkan sifat naqis atau kurang kepada Allah. Yang kedua, menetapkan bahwa kehendak Allah hanya seputar perkara yang baik menurut akal manusia. Mereka meyakini bahwa Allah tidak boleh menghendaki keburukan kepada makhluknya, karena hal tersebut bertentangan dengan sifat Maha Penyayang dan Maha Pengasih yang dimiliki Allah. Selain itu pula, Allah juga harus mengutus Nabi dan Rasul sebagai pengingat manusia atas perintah dan larangan Allah, serta balasan yang mereka dapatkan di hari kiamat. Sedangkan seluruh keburukan yang dilakukan ataupun menimpa manusia adalah akibat dari perbuatan mereka tanpa sedikit pun ada campur tangan dari Allah. Yang ketiga, yaitu menetapkan bahwa orang yang fasik dan durhaka kepada Allah tidak termasuk golongan orang yang beriman dan juga bukan termasuk golongan orang kafir. Mereka berpendapat bahwa orang fasik dan ahli maksiat tidak dapat disebut sebagai orang beriman, karena hanya orang yang baik dan menjauhi maksiat yang pantas disebut orang beriman. Di sisi lain, orang yang fasik dan ahli maksiat juga bukan dari golongan orang kafir, karena mereka telah membaca syahadat dan masih beriman kepada Allah. Akan tetapi, nantinya orang yang fasik dan ahli maksiat yang tidak mau bertobat akan dihukum kekal di neraka dengan siksaan yang lebih ringan daripada orang yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Mereka mengambil dalil pendapat ini dari redaksi ayat ke-81 surah Al-Baqarah yang bunyinya, "Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Yang keempat,
Mereka menetapkan bahwa salah satu dari dua kelompok sahabat Nabi yang bertikai di Perang Jamal sebagai orang fasik yang akan kekal di neraka selama mereka tidak mau bertaubat dan menyesali perbuatannya. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dua kebenaran yang wujud dalam satu pertikaian. Pasti ada satu kelompok yang salah dan berdosa, dan ada satu kelompok yang benar. Selain itu, mereka juga meyakini salah satu di antara dua golongan yang bertikai, di antara pengikut Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, sebagai orang yang tidak pantas sebagai pemimpin umat Islam. Oleh karena itu, maka tidak mendukung salah satu dari keduanya sebagai pemimpin umat Islam. Selanjutnya ada aliran Hizbut Tahrir. Aliran ini adalah organisasi politik pan-islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam yang tujuannya membentuk khalifah Islam atau negara Islam. Kekhalifahan baru akan menyatu komunitas muslim dalam negara Islam kesatuan, bukan federal, dari negara-negara mayoritas muslim, mulai dari Maroko di Afrika Utara ke Filipina Selatan di Asia Tenggara. Negara yang diusulkan akan menegakkan hukum syariah Islam kembali ke tempat selayaknya sebagai negara pertama di dunia dan membawa dakwah Islam ke seluruh dunia. Sampai pertengahan 2015, organisasi ini dilarang di Jerman, Rusia, Cina, Mesir, Turki, dan semua negara Arab kecuali Lebanon, Yaman, dan Uni Emirat Arab. Organisasi ini terlibat dalam politik kebencian dan intoleransi yang memberikan pembenaran ideologis untuk kekerasan, memanggil pelaku bom bunuh diri sebagai martir, menuduh negara-negara barat melancarkan perang terhadap Islam dan Muslim, dan menyerukan penghancuran umat Hindu di Kashmir, orang Rusia, Kenya, dan orang Yahudi di Israel, sampai negara Islam telah didirikan. Selanjutnya ada aliran Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah gerakan Islam terbesar di Mesir sebagai organisasi massa. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna yang tujuannya yaitu menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai ideologi umat Islam pada tahun 1928. Dalam konteks itu, Ikhwanul Muslimin jadi alat pejuang Mesir lepas dari belenggu kolonialisme Inggris. Aliran ini juga sempat dicap radikal. Di balik semuanya, perjuangan Ikhwanul Muslimin justru diadopsi oleh banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Ikhwanul Muslimin membuktikan bahwa agama dan politik dapat berjalan beriringan. Semula Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin terbatas dalam hal menyebarkan nilai-nilai Islam. Dalam pandangannya, Islam adalah jalan hidup yang menyeluruh. Untuk itu, Hasan al-Banna sering mengkritik ulama Islam yang terdahulu karena mereka hanya menerapkan Islam secara sepotong-sepotong. Padahal, Islam secara menyeluruh membahas perkara akidah, syariah, agama, dan daulah. Secara tak langsung, gerakan tersebut meluas hingga menjadi sentra perlawanan utama Mesir lepas dari belenggu kolonialisme Inggris. Yang terakhir ada Khawarij. Kaum Khawarij muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35-40 Hijriah atau 665-660 Masehi. Khawarij adalah suatu kelompok atau aliran penentang Ali bin Abi Thalib. Khawarij berasal dari kata kharij yang memiliki makna di luar atau bagian luar. Sehingga yang dimaksud dengan golongan Khawarij adalah kaum atau kelompok yang muncul karena tidak puas akan sikap Ali bin Abi Thalib yang berdamai dengan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan dalam pertempuran Siffin ketika Perang Saudara Islam pertama. Kaum ini kemudian keluar dari barisan pendukung Ali bin Abi Thalib dan mendirikan aliran baru. Tidak hanya itu, kaum Khawarij telah keluar dari prinsip agama Islam. Adapun sumber pemikiran, sifat dan karakter mereka bermula dari Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim.
Transnasionalisme merupakan proses ekonomi, politik, dan budaya yang melampaui batas-batas negara bangsa. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak diserang ideologi transnasionalisme ini. Bahkan ideologi-ideologi telah menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Indonesia dibangun dari sendi-sendi keberagaman, baik dari suku, agama, ras, budaya, dan lainnya. Dan sejauh ini, keberagaman justru menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi upaya-upaya yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, di tengah kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, Magnis mengajak seluruh bangsa untuk melakukan introspeksi demi untuk membendung dan memerangi ideologi transnasionalisme ini, apalagi yang menggunakan embel-embel agama. Konsep transnasionalisme ini menunjukkan melemahnya kontrol yang dimiliki bangsa dan negara atas perbatasan penduduk dan wilayahnya. Saya pribadi mengatakan, tidak bisa jika semua umat Islam disatukan dalam satu manhaj, karena setiap manhaj memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dan masing-masing tokoh memiliki cara pandang yang berbeda walaupun tetap acuannya Al-Quran dan Hadis, tetapi malah akan hancur jika satu organisasi memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda. Belum lagi tiap-tiap manhaj katakanlah ingin menjadi pemimpin. Jika terjadi seperti itu, maka bisa terjadi perpecahan terhadap umat Islam. Selain itu, kita akan dapat banyaknya penyimpangan dalam beberapa manhaj yang bisa dikatakan Islam menjauhi dari segala penyimpangan tersebut, seperti manhaj Ikhwanul Muslimin, Sufi, Syiah, yang mana kita ketahui bahwa ada manhaj yang terang-terangan bertolak belakang dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Baiklah, sekian jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Aswaja dari saya. Sekiranya banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.